Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, beberapa penginjil mengkhotbahkan Injil kemakmuran dalam arti menjanjikan keuntungan finansial dan kesehatan atau kesejahteraan bagi mereka yang mengikuti Kristus di gereja mereka. Hal-hal baik akan menghampirimu, mereka bilang, ketika orang mau mengikuti Kristus di gereja mereka. Sementara hal-hal duniawi ini baik, Kristus menunjukkan kepada kita bahwa karunia terbesarnya bukanlah roti yang mengenyangkan, tetapi kasih karunia dan hidup kekal yang dapat kita miliki melalui iman. Iman adalah persembahan kita kepada Allah dan pemberiannya kepada kita. Itu membuka hati kita untuk menerima karunia yang tidak pernah binasa, yakni hidup kekal. Saudara-saudari, Kristus tidak tinggal bersama orang banyak, tetapi Ia menyeberang ke Kapernaum. Orang banyak yang masih kagum dengan mujizat pergandaan roti harus mencari tahu kemana Kristus pergi. Mereka naik ke perahu dan menemukannya. Ketika Kristus tampaknya telah menggerakkan kita perlu naik ke perahu dan dayung kita, mencari Dia dan mencari Dia dalam doa, diperbaharui dalam sakramen-sakramennya. Dia ingin kita mengikutinya secara proaktif, tidak pasif duduk di pantai dengan perahu kita di dok kering. Kita perlu mendorong ke dalam air doa dan dayung. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Keyakinan iman kita kepada Dia yang diutus Bapa adalah hasil dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dan pekerjaan kita untuk menggunakan dan membuat karunia iman itu bertumbuh. Di atas segalanya, iman adalah pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi iman adalah karunia yang tumbuh hanya ketika kita melatihnya, menggunakannya, dan meminta lebih banyak. Sama seperti seorang pelari harus berlari lebih banyak untuk menjadi pelari yang lebih baik, untuk lebih percaya, kita perlu lebih percaya lagi. Hanya dengan demikian, hati kita terbuka untuk menerima karunia iman yang lebih besar. Saudara-saudari, semoga ketika menghadapi kesulitan, hambatan, atau frustrasi apapun, kita hendaknya melatih iman kita kepada Tuhan dan berusaha melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.